Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengucapkan kalimat yang begitu kontroversial? Aku adalah Allah. Kalimat ini di telinga banyak orang terdengar sangat sombong, sesat, atau bahkan gila. Tapi mengapa ada orang-orang yang berani mengucapkannya? Apakah mereka sungguh-sungguh menganggap diri mereka sebagai Tuhan? Atau ada rahasia spiritual yang jauh lebih dalam yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita? Kalimat ini telah memicu perdebatan panjang, menimbulkan salah paham, dan bahkan memecah belah umat. Namun, bagi mereka yang telah menapaki jalan spiritual yang mendalam, ucapan tersebut bukanlah klaim, melainkan sebuah pernyataan dari sebuah realitas yang tak terbayangkan. Realitas yang dimaksud adalah sebuah kondisi kesadaran yang sangat langka, yang sering disebut sebagai titik nol. Titik nol bukanlah tempat fisik, bukan pula destinasi yang bisa dicapai dengan kendaraan. Ia adalah sebuah dimensi batin, sebuah ruang hening di mana semua identitas diri kita, semua label, dan semua sekat yang memisahkan kita dari realitas hakiki, semuanya lebur dan sirna. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang tidak hanya mengubah cara pandang, tetapi juga meleburkan esensi diri. Hanya segelintir orang yang dianugerahi kemampuan untuk benar-benar memasuki kondisi ini. Mengapa demikian? Karena perjalanan menuju titik nol adalah perjalanan yang sangat berbahaya, penuh dengan godaan dan jebakan. Ia membutuhkan kesucian hati, keteguhan iman, dan bimbingan spiritual yang murni. Tanpa persiapan yang matang, seseorang bisa terjerumus dalam kesombongan spiritual, merasa dirinya paling benar, atau bahkan kehilangan akal sehat. Video ini akan membawa kalian pada sebuah perjalanan untuk mengungkap misteri di balik titik nol dan mengapa ia menjadi kunci untuk memahami ucapan-ucapan sufi yang kontroversial. Kita akan mengupas tuntas apa itu titik nol, mengapa ia hanya bisa dimasuki oleh orang-orang terpilih, dan bagaimana ia berhubungan dengan makna sejati di balik kalimat "Aku adalah Allah". Siapkan hati dan pikiran kalian, karena apa yang akan kalian dengar mungkin akan mengguncang pemahaman kalian selama ini. Ini adalah sebuah kajian mendalam yang akan membuka wawasan baru tentang tauhid, makrifat, dan hakikat ketuhanan. Kita akan melihat bahwa ucapan-ucapan sakral itu bukanlah pernyataan ego, melainkan peniadaan ego itu sendiri. Ini bukan tentang menjadi Tuhan, melainkan tentang menyaksikan Tuhan dalam diri kita. Sebuah paradoks spiritual yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah bersih. Marilah kita selami bersama rahasia ini, memecahkan kode yang tersembunyi di balik kata-kata, dan menemukan kedamaian yang tak terhingga di dalam titik nol. Semoga perjalanan ini membawa pencerahan bagi kita semua. Selamat datang di perjalanan spiritual yang paling mendalam. Mari kita mulai. Mendefinisikan realitas sejati di luar diri. Ketika kita berbicara tentang titik nol, penting untuk meluruskan pemahaman sejak awal. Ia bukanlah sebuah lokasi yang bisa ditemukan di peta atau sebuah tempat yang dapat kita kunjungi. Titik nol adalah sebuah kondisi batin, sebuah pengalaman kesadaran yang melampaui segala bentuk deskripsi. Ia adalah sebuah keadaan di mana semua ilusi tentang diri kita, tentang siapa kita, tentang nama, jabatan, masa lalu, dan masa depan, semuanya sirna dan melebur. Disinilah identitas ego yang kita bangga-banggakan tidak memiliki tempat. Kondisi ini sering disalahpahami sebagai sebuah keadaan kosong atau hampa. Namun titik nol justru adalah kebalikannya. Ia adalah sebuah kondisi penuh, di mana yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang tanpa batas. Di sini, tidak ada aku yang terpisah dari realitas. Yang ada hanyalah kehadiran yang tunggal dan mutlak. Pengalaman ini melampaui batasan waktu dan ruang, membawa seseorang ke dalam keheningan yang penuh dengan cahaya ilahi. Untuk memahaminya, coba bayangkan diri kita sebagai setetes air yang jatuh dari langit. Selama tetesan itu berada di udara, ia memiliki identitasnya sendiri. Ia adalah tetesan A. Ia memiliki bentuk, ukuran, dan perjalanannya sendiri. Namun begitu ia jatuh dan menyatu dengan samudera yang luas, apakah tetesan A masih ada? Tentu tidak.
Ia telah melebur menjadi bagian dari samudra itu sendiri. Identitasnya yang terpisah telah sirna, dan yang tersisa hanyalah samudra yang tak terbatas. Titik nol adalah kondisi spiritual di mana kita, setetes air itu, kembali menyatu dengan samudra. Di sini tidak ada lagi dualitas antara hamba dan Sang Khalik. Tidak ada lagi pemisah antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang ada hanyalah kesatuan yang utuh, sebuah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pengalaman ini tidak dapat diakses oleh akal semata. Ia hanya bisa dicicipi oleh hati yang telah dibersihkan dari segala karat-karat dunia. Hati yang telah menapaki jalan spiritual dengan kesungguhan, meninggalkan semua keterikatan duniawi, dan hanya berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Dengan memahami titik nol sebagai sebuah kondisi kesadaran tertinggi, kita bisa mulai melihat ucapan-ucapan sufi yang kontroversial dengan sudut pandang yang berbeda. Kita akan menyadari bahwa ucapan-ucapan itu bukanlah sebuah klaim ego, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang telah mencapai puncaknya. Ini adalah dasar dari seluruh pembahasan kita. Memahami bahwa titik nol adalah sebuah realitas batin yang melampaui akal dan hanya bisa dimasuki oleh jiwa-jiwa yang telah siap. Melebur dalam samudra ilahi, perjalanan menuju titik nol erat kaitannya dengan konsep fana. Fana secara harfiah berarti lenyap atau lebur. Dalam konteks spiritual, fana adalah sebuah kondisi di mana kesadaran ego atau diri yang terpisah lenyap dan lebur ke dalam kesadaran yang lebih besar, yaitu kesadaran ilahi. Ini adalah tahap di mana sang hamba tidak lagi merasa sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai manifestasi dari kehadiran Tuhan. Proses fana bukanlah sebuah tindakan yang disengaja atau hasil dari usaha yang keras. Ia adalah sebuah anugerah, sebuah kondisi yang diberikan kepada hambanya yang telah mencapai puncak spiritual. Ini terjadi ketika hati telah mencapai kemurnian yang tak terhingga, ketika semua keraguan dan keterikatan telah terlepas, dan ketika tidak ada lagi sekat antara diri dan Sang Khalik. Ketika seseorang memasuki kondisi fana, ia tidak lagi memiliki keinginan pribadi, tidak ada lagi ambisi duniawi, dan tidak ada lagi rasa kepemilikan atas apapun. Dirinya telah sepenuhnya berpasrah kepada kehendak ilahi. Semua tindakannya, kata-katanya, dan bahkan pikirannya adalah manifestasi dari kehendak Tuhan yang mengalir melalui dirinya. Ini adalah inti dari ajaran ma'rifat. Memahami bahwa kita hanyalah sebuah cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Ketika cermin itu bersih dari debu dan kotoran ego, ia akan memantulkan cahaya itu dengan sempurna. Pada saat itulah yang terlihat bukanlah cerminnya, melainkan cahaya yang dipantulkannya. Ucapan "aku adalah Allah" seringkali lahir dari kondisi fana ini. Orang yang mengucapkannya tidak sedang berkata bahwa egonya adalah Tuhan. Justru sebaliknya, ia sedang menyatakan bahwa egonya telah lebur, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Tuhan yang berbicara melalui dirinya. Ini adalah sebuah pengalaman yang melampaui logika dan hanya bisa dipahami oleh hati yang telah mencicipinya. Ini adalah kerendahan hati yang paling agung, karena ia adalah peniadaan diri sepenuhnya. Seseorang yang telah mencapai fana tidak lagi memiliki aku yang bisa sombong. Maka, untuk memahami makna sejati di balik ucapan-ucapan tersebut, kita harus terlebih dahulu menyelami konsep fana. Lenyapnya diri, leburnya ego, dan munculnya kesadaran yang tunggal. Melampaui akal dan ego. Perjalanan menuju titik nol adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan akal semata. Akal kita yang selama ini menjadi andalan kita untuk memahami dunia justru menjadi penghalang terbesar. Akal bekerja dengan logika, dengan memisahkan, membedakan, dan memberi nama pada segala sesuatu. Ia memisahkan kita dari realitas, menciptakan ilusi dualitas. Namun titik nol adalah kondisi di mana semua dualitas itu lenyap. Untuk memasuki titik nol, seseorang harus mampu melampaui akal dan menyerahkan diri sepenuhnya pada intuisi dan petunjuk batin.
Ini bukan berarti kita harus menjadi bodoh atau mengabaikan akal sehat, melainkan kita harus menempatkan akal pada tempatnya yang semestinya. Sebagai alat, bukan sebagai penguasa. Ego adalah penjaga gerbang yang paling kuat. Ego adalah identitas diri yang kita ciptakan berdasarkan nama, status sosial, kekayaan, dan pencapaian. Ego selalu ingin menjadi pusat perhatian, selalu ingin merasa benar, dan selalu ingin terpisah dari yang lain. Selama ego masih dominan, pintu menuju titik nol akan tetap tertutup rapat. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan benteng ego kita sendiri. Ini adalah sebuah proses yang sangat menyakitkan dan menakutkan, karena kita harus melepaskan semua yang selama ini kita yakini sebagai diri kita. Ini adalah sebuah pengorbanan yang paling agung. Mengorbankan diri kita yang terpisah untuk menyatu dengan realitas yang lebih besar. Proses penghancuran ego ini membutuhkan tawaduk, kerendahan hati yang luar biasa. Seseorang harus benar-benar menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan sedikit pun. Ia hanyalah sebuah alat yang bergerak atas kehendak Sang Pencipta. Tanpa penghancuran ego ini, setiap upaya untuk memahami titik nol hanyalah sebuah intelektualisasi belaka. Kita hanya akan memahami konsepnya secara dangkal, tetapi tidak akan pernah bisa mencicipi realitasnya. Maka, titik nol adalah sebuah kondisi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berani melepaskan akal dan ego mereka. Ini adalah perjalanan yang menuntut keberanian, kejujuran, dan ketulusan hati yang tak tergoyahkan. Bahaya perjalanan dan jebakan spiritual. Meskipun terdengar indah, perjalanan menuju titik nol adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Ia penuh dengan godaan dan jebakan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Bahaya terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Jebakan pertama adalah kesombongan spiritual. Ketika seseorang mulai merasakan sedikit pencerahan atau pengalaman batin, ego bisa kembali muncul dalam wujud yang lebih halus. Seseorang bisa merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, lebih suci, atau lebih dekat dengan Tuhan. Perasaan ini sangatlah berbahaya karena ia justru akan menjauhkan seseorang dari titik nol. Kesombongan adalah penghalang terbesar, sebuah layar tebal yang menutupi cahaya ilahi. Jebakan kedua adalah delusi spiritual. Ketika seseorang tidak memiliki bimbingan yang benar, ia bisa salah menafsirkan pengalaman batinnya. Ia bisa merasa dirinya sebagai nabi atau bahkan Tuhan itu sendiri. Ini adalah sebuah delusi yang bisa berujung pada kegilaan. Mereka yang jatuh dalam delusi ini seringkali mengklaim hal-hal yang tidak masuk akal dan menjadi sumber fitnah bagi ajaran spiritual yang murni. Jebakan ketiga adalah ketidakseimbangan. Perjalanan menuju titik nol membutuhkan keseimbangan antara kehidupan batin dan kehidupan lahiriah. Seseorang tidak boleh meninggalkan kewajibannya di dunia ini, seperti salat, berpuasa, dan berinteraksi dengan sesama. Jika seseorang terlalu fokus pada aspek batin dan mengabaikan aspek lahiriah, ia bisa kehilangan pijakan dan terperosok dalam kegelapan. Maka, titik nol hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang telah benar-benar siap. Mereka yang memiliki keteguhan iman yang kokoh, kesucian niat yang murni, dan yang berada di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang benar. Tanpa ketiga hal ini, perjalanan ini akan menjadi sangat berisiko. Orang-orang yang hanya meniru ucapan-ucapan sufi tanpa memahami esensinya adalah contoh dari mereka yang terjebak. Mereka hanya meniru kulitnya, tetapi tidak pernah bisa mencicipi isinya. Ucapan "aku adalah Allah" yang keluar dari mulut mereka hanyalah sebuah klaim ego yang kosong. Bukan sebuah pernyataan dari hati yang telah lebur. Kita harus berhati-hati dalam menapaki jalan ini, menyadari bahwa setiap langkah membutuhkan kewaspadaan dan ketulusan. Mengapa aku adalah Allah bukan klaim ketuhanan? Ucapan "aku adalah Allah" seringkali disalahpahami sebagai klaim ketuhanan. Padahal makna di baliknya adalah sebuah paradoks spiritual yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah lebur.
Ini adalah sebuah pengakuan yang paling dalam, yang tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari kerendahan hati yang tertinggi. Ketika seorang sufi mengucapkan kalimat ini, ia tidak sedang mengatakan bahwa aku yang bernama, yang memiliki tubuh, dan yang punya masa lalu ini adalah Tuhan. Sebaliknya, ia sedang menyatakan bahwa aku yang terpisah ini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kehadiran Tuhan itu sendiri yang berbicara melalui dirinya. Ini adalah sebuah pernyataan tentang ketiadaan diri. Mari kita gunakan perumpamaan yang lain. Bayangkan sebuah pena yang sedang menulis. Apakah pena itu yang berpikir? Tentu tidak. Pena itu hanyalah alat yang bergerak sesuai dengan kehendak penulisnya. Ketika pena itu menulis, yang berbicara melalui goresan-goresannya adalah sang penulis. Pena itu tidak pernah mengklaim bahwa ia adalah penulisnya. Ia hanya bergerak sesuai dengan kehendak penulisnya. Sama halnya dengan seorang sufi yang telah mencapai titik nol. Ia tidak lagi merasa sebagai dirinya sendiri, melainkan sebagai sebuah pena yang digerakkan oleh kehendak ilahi. Ia tidak lagi memiliki kehendak pribadi, semua tindakannya adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Ucapan aku adalah Allah adalah sebuah pernyataan tentang leburnya aku yang terpisah. Ini adalah kondisi di mana seorang hamba mencapai puncak tauhid, yaitu meyakini bahwa hanya ada satu realitas yang tunggal, dan tidak ada lagi dualitas antara hamba dan sang Khalik. Ini adalah kerendahan hati yang paling agung, karena seseorang yang telah mencapai kondisi ini tidak lagi memiliki ego yang bisa sombong. Ia telah meniadakan dirinya sepenuhnya. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun, kecuali yang diberikan oleh Tuhan. Dengan memahami konsep ini, kita tidak akan lagi terjebak dalam perdebatan yang dangkal. Kita akan melihat bahwa ucapan-ucapan sufi yang kontroversial itu bukanlah sebuah klaim ego, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang telah mencapai puncaknya. Melatih diri dan jiwa. Perjalanan menuju titik nol bukanlah sebuah perjalanan yang instan. Ia adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan bimbingan yang benar. Fondasi dari perjalanan ini adalah pembersihan hati dari karat-karat dunia. Langkah pertama adalah pelepasan ego, tawaduk. Kita harus secara sadar berusaha untuk melepaskan segala bentuk kebanggaan, kesombongan, dan keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Kita harus belajar untuk merendahkan diri, mengakui kelemahan kita, dan hanya berharap kepada Sang Pencipta. Langkah kedua adalah meditasi dan zikir. Meditasi adalah sebuah praktik untuk menenangkan pikiran, menjauhkan diri dari kebisingan dunia, dan kembali kepada kehadiran yang hening. Zikir adalah pengulangan nama-nama Allah yang berfungsi untuk membersihkan hati dari segala kotoran dan membuka gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Zikir yang dilakukan dengan kesungguhan akan membawa seseorang pada pengalaman fana, di mana dirinya melebur ke dalam nama yang diucapkannya. Langkah ketiga adalah menemukan seorang guru spiritual, mursyid yang benar. Perjalanan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Kita membutuhkan bimbingan dari seseorang yang telah menempuh jalan ini, yang bisa menunjukkan jalan yang benar, dan yang bisa membantu kita menghindari jebakan-jebakan spiritual. Seorang guru spiritual yang benar tidak akan pernah membuat kita bergantung padanya. Justru sebaliknya, ia akan membimbing kita untuk bisa menemukan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Perlu ditekankan, jalan ini bukan tentang mencapai atau mencari sesuatu. Sebaliknya, ia adalah tentang melepaskan. Titik nol bukanlah sebuah tujuan yang harus kita kejar. Ia adalah sebuah realitas yang sudah ada di dalam diri kita, yang tertutup oleh tumpukan ego dan keinginan duniawi. Titik nol tidak dicari, melainkan disingkap setelah semua yang menghalanginya disingkirkan. Ini adalah proses membuang, bukan menambahkan. Membuang ego, membuang kesombongan, membuang keterikatan, dan membuang semua ilusi tentang diri kita. Dengan melatih diri dan jiwa kita secara terus-menerus, kita akan semakin mendekat kepada realitas sejati. Hati kita akan semakin bersih, dan pintu menuju titik nol akan semakin terbuka. Peran makrifat dalam memahami kesatuan.
Ma'rifat adalah pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui pengalaman batin, bukan melalui akal semata. Ia adalah sebuah pengetahuan yang melampaui logika dan hanya bisa dicicipi oleh hati yang telah bersih. Ma'rifat adalah kunci untuk memahami konsep titik nol dan ucapan-ucapan sufi yang kontroversial. Tanpa ma'rifat, seseorang hanya akan memahami agama pada level syariat, yaitu pada level hukum dan ritual. Ia akan melaksanakan ibadah, tetapi tidak akan pernah bisa mencicipi keindahan dan esensi dari ibadah itu sendiri. Ma'rifat membawa seseorang dari level syariat ke level hakikat. Ma'rifat mengajarkan kita tentang kesatuan tauhid yang sejati. Ia mengajarkan kita bahwa semua ciptaan adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terpisah darinya. Semua yang kita lihat, dengar, dan rasakan adalah refleksi dari kehadirannya. Dalam ma'rifat, ucapan "aku adalah Allah" bukanlah sebuah klaim yang sombong. Ia adalah sebuah pernyataan tentang realitas tauhid. Seseorang yang telah mencapai ma'rifat akan menyadari bahwa tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang berkehendak selain Allah, dan tidak ada yang ada selain Allah. Dirinya dan semua yang ada di sekitarnya adalah manifestasi dari kehadirannya. Ma'rifat adalah sebuah pengalaman yang akan mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kita akan melihat keindahannya di setiap ciptaan. Kita akan merasakan kehadirannya di setiap nafas. Kita tidak lagi merasa terpisah, melainkan menyatu dengan realitas yang tunggal. Maka untuk memahami makna terdalam dari titik nol dan ucapan-ucapan sufi, kita harus terlebih dahulu membuka hati kita untuk ma'rifat. Kita harus mencari pengetahuan yang tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga dari pengalaman batin. Ini adalah sebuah perjalanan yang akan membawa kita dari pemahaman yang dangkal menuju pemahaman yang mendalam. Dari keraguan menuju keyakinan yang tak tergoyahkan. Kaitan antara tauhid dan titik nol. Tauhid adalah pondasi dari seluruh ajaran Islam. Ia adalah keyakinan akan keesaan Allah. Namun tauhid memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Pada tingkat yang paling rendah, tauhid adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pada tingkat yang paling tinggi, tauhid adalah sebuah pengalaman batin, di mana seorang hamba tidak lagi melihat adanya entitas lain selain Allah. Titik nol adalah sebuah kondisi di mana seorang hamba mencapai puncak tauhid. Disinilah ia tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai sebuah bagian dari kesatuan yang utuh. Disinilah ia menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini hanyalah manifestasi dari kehadirannya. Pada kondisi ini, dualitas antara aku dan Allah lenyap. Yang ada hanyalah kesatuan yang mutlak. Ini adalah sebuah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia melampaui batas-batas bahasa. Titik nol adalah sebuah pengalaman yang akan mengubah cara pandang kita terhadap ibadah. Ibadah tidak lagi dilihat sebagai sebuah kewajiban, melainkan sebagai sebuah wujud kecintaan dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Kita tidak lagi beribadah untuk mendapatkan sesuatu, melainkan karena kita merasakan kebahagiaan yang tak terhingga di dalam ibadah itu. Pada kondisi ini, ucapan "aku adalah Allah" bukanlah sebuah klaim ego. Ia adalah sebuah pernyataan tentang kebenaran tauhid yang telah disaksikan oleh hati. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada yang ada selain Dia. Maka, titik nol adalah sebuah kondisi di mana seorang hamba mencapai puncak tauhid. Ia adalah sebuah pengalaman yang akan mengantar kita dari pemahaman yang dangkal menuju pengalaman yang mendalam tentang keesaan Allah. Ini adalah inti dari seluruh perjalanan spiritual, mencari dan menemukan keesaan yang utuh di dalam diri kita. Menjadi cermin kehadirannya. Sepanjang sejarah, banyak sufi besar yang telah menempuh jalan menuju titik nol dan meninggalkan jejak-jejak inspiratif bagi kita. Kisah-kisah mereka bukanlah kisah tentang orang-orang yang gila atau sesat, melainkan kisah tentang jiwa-jiwa yang telah mencapai puncak spiritual. Mereka, seperti Hallaj, bukanlah orang yang sombong. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan segalanya
demi kecintaan mereka kepada Sang Pencipta. Ucapan "Aku adalah Allah" yang diucapkannya bukanlah klaim ego, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang telah lebur dan hanya menyaksikan kehadiran Tuhan. Mereka, seperti Rumi, menulis puisi-puisi yang indah yang berbicara tentang kecintaan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Puisi-puisi mereka bukanlah kata-kata biasa, melainkan bisikan-bisikan dari hati yang telah mencapai pencerahan. Kisah-kisah mereka adalah bukti bahwa perjalanan menuju titik nol adalah sebuah perjalanan yang nyata. Ini adalah sebuah pengalaman yang bisa dicicipi oleh setiap hamba yang memiliki ketulusan hati dan kesungguhan niat. Mereka menginspirasi kita untuk tidak hanya terpaku pada ritual dan hukum, tetapi juga untuk mencari makna yang lebih dalam di balik semuanya. Mereka mengajarkan kita bahwa agama bukanlah sekadar aturan, tetapi sebuah jalan menuju pengalaman batin yang mendalam. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak harus menjadi seorang sufi besar untuk bisa mencicipi keindahan titik nol. Kita hanya perlu membersihkan hati kita, melepaskan ego kita, dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dengan mempelajari kisah-kisah mereka, kita akan mendapatkan motivasi dan petunjuk untuk menapaki jalan spiritual kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa kita juga bisa menjadi cermin yang memantulkan kehadirannya. Ini adalah sebuah perjalanan yang akan membawa kita dari keraguan menuju keyakinan yang tak tergoyahkan. Kembali ke pusat diri. Setelah kita menyusuri lorong-lorong spiritual yang penuh misteri, tibalah kita pada babak akhir dari perjalanan ini. Kita telah memahami bahwa titik nol bukanlah tempat fisik, melainkan sebuah kondisi kesadaran tertinggi. Kita juga telah menyadari bahwa ucapan "Aku adalah Allah" bukanlah sebuah klaim yang sombong, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang telah lebur dan hanya menyaksikan kehadiran Tuhan. Perjalanan ini bukanlah sebuah akhir, ia adalah sebuah permulaan. Ia adalah sebuah undangan untuk memulai perjalanan spiritual kita sendiri. Untuk tidak hanya membaca atau mendengar, tetapi juga untuk mengalami. Titik nol adalah sebuah realitas yang sudah ada di dalam diri kita. Ia adalah pusat dari diri kita, tempat di mana kita bertemu dengan Sang Pencipta. Namun untuk bisa mencapainya, kita harus berani melepaskan segala sesuatu yang menghalanginya. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dengan niat yang tulus. Dengan membersihkan hati kita dari segala kotoran, dengan melepaskan ego kita, dan dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Semoga perjalanan ini membawa pencerahan bagi kita semua, dan semoga kita semua diberikan hidayah untuk bisa memahami makna terdalam dari setiap perjalanan spiritual. Jadi titik nol bukanlah tempat yang bisa kita datangi, melainkan kondisi kesadaran yang hanya bisa dicapai melalui pelepasan ego sepenuhnya. Dan ucapan "Aku adalah Allah" bukanlah klaim ketuhanan, melainkan pengakuan agung atas leburnya diri, sebuah kondisi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah menempuh jalan spiritual dengan sungguh-sungguh. Mari kita merenung bersama. Apakah kita sudah siap untuk melepaskan segala yang kita miliki, termasuk ego kita sendiri, demi mencapai realitas yang lebih tinggi? Bagaimana menurut kalian? Silakan bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk bisa memahami makna terdalam dari setiap perjalanan spiritual. Sampai jumpa di kajian selanjutnya.